Kenapa anak mesti masuk pesantren? Selamat akidah. Kenapa anak masuk pesantren? Selamat ibadah. Kenapa anak masuk pesantren? Selamat akhlak. Kenapa anak masuk pesantren? Supaya bisa mendoakan kita. Jangan sampai nanti kita mati masuk liang lahat, disuruh baca doa sama Pak Imam. Baca doa. Mama, ini kubur bapakmu, baca doa. Ayah, dengarkanlah aku. Saya karena segan sama Kiai. Kalau nggak segan sudah saya habiskan 3 lagu. Ternyata orang beriman itu walaupun jasadnya belum ketemu, rohnya sudah connect duluan. Seperti apa? Seperti aku dan kamu. Bapak ibu kalau punya anak, yang diinginkan dari anak itu dia bangun tengah malam dan berkata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa doanya supaya anak saya soleh Pak Ustaz? Rabbi habli minas. Doa yang kedua Pak Ustaz, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang ketiga Pak Ustaz, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita bukan minta anak kita jadi bupati, kita tidak minta anak kita jadi gubernur, kita tidak minta anak kita jadi presiden, tapi kita minta waj'al lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang yang Untuk apa dia jadi pemimpin bagi orang yang sakau? Untuk apa dia jadi pemimpin bagi orang yang mabuk? Untuk apa dia menjadi pemimpin bagi orang yang musyrik? Waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, insyaallah. Indonesia akan tetap menjadi baldatun thayyibatun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung ibu-ibu melihat ke sana semua. Kena prank ya. Tapi walaupun begitu, solawat kita itu tetap mendapatkan 30 kebaikan. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asara sayiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Salatnya bagus, puasanya rajin. Nanti kalau dia kaya bayar zakat fitrah, zakat mal, zakat gaji, zakat profesi. Nanti kalau dia dikasih rezeki akan pergi ke Makkah, tawaf, sa'i dan umrah. Kalau kita masih hidup, ibu-ibu dibawanya umrah insyaallah. Tapi tanggung sendiri, nggak akan mungkin, karena mereka sudah diceramahi Ustadz Abdul Somad. Betul? Anak-anak, kalian dikandung 9 bulan 10 hari, kalian disusukan 2 tahun, mengalir darah ibu kalian di badan kalian. Andai kalian gendong ibu kalian dari Cengkareng ke Jeddah, dari Jeddah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, belum tentu dapat kalian balas sekali teriakan dia saat melahirkan engkau. Insya Allah anak ibu akan membawa ibu pergi ke Makkah, insya Allah. Kami Pak Ustadz, kata bapak mungkin gak dibawa karena udah meninggal duluan. Oh teganya Pak Ustadz, insya Allah bapak akan dibawa serta juga. Saya ketika melihat ada orang India mendorong ibunya pakai kursi roda, inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita awi antamara fala junaha. Meleleh air mata saya melihat anak-anak muda mendorong ibu saat sa'i naik ke Jabal Bukit Safa dan Marwah. Ternyata ada yang lebih hebat lagi. Di Padang Arafah
saat berjalan dari Arafah menuju Mina, macet total, digendongnya bapaknya, bukan pakai kursi roda. Luar biasa. Apa yang terjadi sekarang dulu pernah terjadi. Dia tidak ketemu dengan Nabi. Kenapa? Karena ternyata dia menjaga ibunya, namanya adalah Uwais Al-Qarni. Nama anak ibu siapa? Uwais. Berbakti kepada ibu. Udah 3 kali jual tabung gas Pak Ustadz, beli narkoba. Insya Allah anak-anak kita Uwais semuanya soleh. Karena nama adalah doa. Siapa nama anakmu? Abdul Somad. Wow, amazing. Ini banyak orang sekarang ngasih nama anak enggak aja. Siapa nama anakmu? Ronaldo. Pandai main bola, bisa main poli. Ronaldo kan belok bola, sepak bola. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasihlah nama-nama yang mengandung doa. Maka dengan doa itu insya Allah dia akan menjadi anak berbakti kepada agama, kepada orang tua, kepada nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Ini siang apa malam? Siang, tapi lampunya menyala luar biasa sampai silau mata saya melihat. Depan 4, kanan 1, atas hidup, atas lagi. Supaya apa? Supaya wajah Ustaz Somad putih kinclong. Nanti waktu diupload ke YouTube semua pada komen glowing. Nanti pada komen di YouTube, Ustadz makan jus bengkoang ya? Ustadz pakai bedak apa katanya? Dia nggak tahu lampu di Al-Musyarrafah terang benderang. Al-Musyarrafah mau ngasih tahu, jangan khawatir masukkan anakmu ke pesantren karena di sini tidak pernah mati lampu. Yakin? Insya Allah ada lilin. Kalau mati lampu masih ada lilin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada orang yang nanya, untuk apa anak kita masuk pesantren? Ibu bisa jawab, yang pertama, selamat akidah. Yang kedua, selamat ibadah. Terus dia nanya, cuman itu aja? Iya, habis itu aku tertidur. Kenapa kau tertidur? Aku nunggu Pak Anies nggak datang, akhirnya tertidur. Kita datang hari ini untuk ngaji, betul. Makanya niat dari rumah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua pulang akan membawa niatnya masing-masing. Semua pulang akan membawa niat jalan ke surga. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia dapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Saya niatnya kemari tidak niat ceramah, karena tidak mungkin saya menceramahi para habaib, para kiai. Saya datang kemari niatnya adalah menuntut ilmu. Ilmu apa yang Ustaz dapatkan di pesantren? Ilmu tawakal yang luar biasa. Buka pesantren saat krisis moneter 98. Moneter dulu dolarnya $1 2.000. Tiba-tiba $1 jadi 20.000. Orang-orang semua takut. Tapi kemudian apa yang terjadi? Pesantren Al-Musyarrafah berdiri megah. Santrinya lebih 1.000 orang. Sampai hari ini masih tetap istiqomah. Sampai hari kiamat masih tetap ada anak-anak yang belajar Islam di sini insya Allah. Amin. Tanah yang dibeli, dibangun apartemen, dibangun hotel, semua akan terjual habis, tidak tersisa apa-apa, dibagi-bagi oleh ahli waris. Tapi tanah yang diwakafkan bangun Masjid Nurul Burhan, tanah yang diwakafkan untuk kelas dan asrama, inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Karena tanah ini tidak mungkin dijual dan tidak akan mungkin ada yang membelinya, karena dia sudah dipakai untuk agama Allah. Jadi kalau ada orang bertanya, bisakah tanah dibawa mati? Bisa apa tidak? Bisa. Bisakah duit dibawa mati? Bisa. Duit yang mana? Duit yang disedekahkan. Maka sedekahkanlah duit. Oh, Ustadz Somad ceramah ujung-ujungnya sedekah juga. Saya udah
trauma sama sedekah nih Pak Ustadz. Jangan pernah trauma berbuat baik, jangan pernah berhenti berbuat baik, karena Allah tidak pernah berhenti memberikan kenikmatannya kepada kita. Kita syukuri nikmat ini, maka insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Kenapa anak dimasukkan ke pesantren? Supaya selamat akidahnya. Kenapa anak masuk pesantren? Supaya selamat ibadahnya. Kenapa anak masuk pesantren? Yang ketiga, supaya selamat akhlaknya. Tadi datang anak kecil di rumah Pak Kiai, Ustadz Somad, ini ada anak kecil. Langsung dia tarik tangan saya, diletakkannya ke kepalanya, doakan saya Ustadz Somad. Saya letakkan kepala, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Allahumma akthir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Allahumma faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya ya Allah. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia pemahaman Quran yang benar. Warzuqhu fahmal mursalin, berikan dia pemahaman seperti yang pernah kau berikan kepada Nabi dan Rasul-Rasulmu. Allahumma akthir amwalahu, banyakkan hartanya. Wa auladahu, banyakkan anak keturunannya. Waj'alhu min ahlil jannah, jadikan dia penghuni surga. Tiup kepalanya dengan solawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yakinkan bukan habis makan durian, karena kalau habis dibaca bau Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kecil berakhlakul karimah kalau dia dididik pesantren, keluarga pesantren. Tapi kalau anak-anak kecil tidak pernah dikenalkan pada ulama, tidak dikenalkan kepada kiai dan ustadz, maka dia cuek saja. Nah, salaman sama ustadz. Ya sebentar, main game online dulu. Nah, salaman sama ustadz. Bukannya dia cium tangan ustadz, tangannya pula dikasihnya sama ustadz. Hari ini ibu boleh tersenyum, hari ini ibu bapak boleh tertawa, tapi nanti ketika melihat kejadian atau mengalami di rumah orang, barulah bapak ibu akan berkata, betul juga kata Ustadz Abdul Somad. Ku katakan bukan betul juga, memang betul. Betul apa betul? Siapa yang bisa membentuk anak-anak kita dari mulai bangunnya baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Siapa yang bisa membentuk anak kita saat melihat alam semesta cantik, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Siapa yang membentuk akhlak anak kita saat masuk ke toilet? Ustaz kok nunjuk sana? Itu ada tulisan toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia langkahkan kaki sebelah kiri. Saat keluar dia keluarkan kaki kanan. Ghufranaka. Siapa yang bisa membentuk akhlak anak kita? Dia akan tersenyum dan berdoa, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Inilah yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak maka na'udzubillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah mallah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu anak-anaknya disolawatin. Pas mau tidur malam buka kamarnya, dia sudah tidur bacakan solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Pak Ustadz, itu anak saya tidurnya lelap. Begitu dibuka di balik selimut main handphone.
Mesti diperiksa. Jangan ditulis di pintunya, dia nulis kita diam aja. Umur 18 tahun, orang tua mesti permisi, ketok dulu baru masuk. Anak ini kita didik minal mahdi ilal lahdi. Berapa banyak ibu-ibu yang memandikan anaknya dari kecil sampai tua pun dia mandikan, sampai matinya pun dia juga memandikan. Saya ketemu dengan ibu-ibu model begitu, sudah tua. Umur ibu berapa, Bu? 90 tahun. Anakku, Pak Ustadz, aku yang memandikannya waktu lahir, aku yang memandikannya waktu kecil, jenazahnya pun aku juga memandikan. Saat kecil aku membisikkan ke telinganya la ilaha illallah, saat matinya pun ibu juga membisikkan la ilaha. Tidak ada istilah berhenti mendidik anak-anak kita, betul? Ini sekarang banyak ibu-ibu ketika melihat anaknya duduk di pelaminan saat menikah, ibu nangis kenapa? Tanggung jawab saya sudah lepas, Pak Ustaz. Anak saya sudah nikah. Kata siapa? Tanggung jawab kita tidak akan pernah lepas sampai mati menghadap Allah. Begitu menikah hari ini, besok dia datang dengan suaminya. Dulu jilbabnya panjang, dulu jubahnya panjang, sekarang dia datang pakai rok mini. Jilbabnya terbang, rambutnya warna merah kuning kelabu. Dulu kalau dia datang cium tangan, hari ini dia jumpa, hai mama sehat. Kita mesti luruskan dia. Apakah kita diam saja? Apakah kita katakan tanggung jawabku sudah lepas, kau sudah punya suami? Kita akan dituntut di hadapan Allah. Panggil suaminya, Firaun, anakku ini dulu kudidik dengan baik, jilbabnya panjang, bajunya panjang, kenapa sekarang bajunya jadi pendek? Kau potong di mana? Sambung lagi. Tak akan dituntut di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kau akan ditanya di hadapan Allah. Latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat akan ditanya. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat otak, nikmat hati, nikmat kalbu, nikmat kaki, nikmat tangan. Yang terbesar dari semua nikmat adalah nikmat anak. Kok Ustaz bilang nikmat anak besar? Anaknya gemuk, beratnya 80 kilo. Insya Allah ibu-ibu semua anaknya soleh dan solihah. Kalau sudah dimasukkan ke pesantren, sudah dididik agama, sudah diajarkan macam-macam, sudah cerewet, tetap juga tidak berubah. Senjata orang beriman adalah doa. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Ibu sholat sunat hajat, usolli sunnatal hajat rakaataini. Lembutkan hati anakku selembut salju ya Allah. Allahu Akbar. Tapi usollinya jangan kuat-kuat kalau sholatnya di masjid. Di masjid sholat kuat-kuat, usolli sunnatal hajat, supaya anakku berhenti narkoba. Kebetulan yang di samping saya BNN. Jadi niatnya dalam hati aja, usolli sunnatal hajat. Allahu Akbar. Wakil kuat-kuat, usolli sunnatal hajat, supaya jodoh anakku segera dapat. Allahu Akbar. Di sebelah aku jomblo. Mudah-mudahan yang belum nikah segera nikah, yang sudah nikah bisa nikah lagi. Saya cuma mancing aja. Mestinya pas saya ngomong gitu, ibu jangan lihat saya, pandang ke sebelah. Mereka bilang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Tuhan memberi, kalau Tuhan pergi ke Makkah, bawalah beras kencur. Kenapa nggak ada yang bilang cakep? Kita ulang sekali lagi. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa beras kencur. Sudah lama saya berceramah, baru ini di depan air mancur. Insya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kalau nanti Ustadz Somad ceramah, sediakan air minum, itu tidak berlaku di Al-Musyarrafah, karena langsung disediakan air mancur. Ustadz ini nampaknya nyindir ya. Saya tidak pernah nyindir-nyindir. Dan dalam ceramah jarang-jarang sekali saya minum. Kenapa? Karena saya tidak ingin putus hubungan aku dan engkau. So sweet.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak kita mesti masuk pesantren? Supaya selamat ibadah. Yang kedua, supaya selamat akidah. Supaya selamat ibadah. Yang ketiga, supaya selamat akhlak. Yang keempat, supaya dia bisa berdoa. Bangun dia di tengah malam, dia ambil air wudhu, dia lihat di ruang tamu tempat ibu biasa gelar sajadah. Malam-malam ibu biasanya sholat di sana, dia pun sholat juga di sana. Usolli sunnatan Bismillahirrahmanirrahim. Sedih dia mengenang ibu. Diselesai sholatnya dia berdoa untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, Al-Fatihah. Tapi kalau dia tidak ibu sekolahkan agama, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, kencing. Bangun malam cuman untuk kencing. Mohon maaf Pak Kiai, ngomong apa lagi? Buang air kecil kan bisa? Iya, di depan saya air besar. Maksudnya airnya banyak. Inilah yang membuat kita anak di pesantren. Kenapa? Karena di pesantren dia diajarkan berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda al hisab. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha. Saking panjangnya doa sampai paling tidak 5-10 doa yang dibacakan kiai nyangkut nyantol di kepalanya. Jangan sampai dia tak pandai berdoa sama sekali. Tapi kan doa nggak mesti pakai bahasa Arab Pak Ustadz. Betul. Tapi adab-adabnya, tata keramanya, sopan santunnya, etikanya tetap pakai 4 itu paling tidak pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu yang tidak bisa bahasa Arab, bapak yang tidak bisa bahasa Arab, cukup yang bahasa Arab 4 aja. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu pakai bahasa masing-masing. Ibu dari mana? Saya dari Jawa Tengah Pak Ustadz. Pakai bahasa Arab. Itu karena nggak baca doa tadi. Mestinya sebelum berangkat, Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal riba wa tiang lampu wa tenda wa kelapa wa razia. Itu semua dimintakan kepada Allah. Ustaz Somad kan lama di Arab. Lama. Di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, habis itu S3 di Sudan. Tapi Ustaz kalau doa pakai bahasa Arab. Kalau habis sholat doa tetap saya campur-campur. Ya Allah, aku mau pergi ke Jakarta, jangan sampai pesawatnya meledak, jangan sampai pilotnya ngantuk, jangan sampai bandaranya salah turun. Mana tahu pilotnya salah alihara, pas turun rupanya di Papua. Kita mau ceramah ke Jakarta, jadi saya tetap nyampur pakai bahasa Indonesia. Tapi di sholat tidak boleh campur. Walaupun kau hebat bahasa Inggris, nggak boleh sholat kau campur. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Tak boleh. Inna solati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tak boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pray for our Prophet Muhammad, peace be upon him. Nggak boleh. Ternyata kalau habis makan panggang kambing guling lancar bahasa Inggris. Luar biasa Kiai Ahmad Nawawi, Masya Allah, tabarakallah. Anda mau makan panggang kambing guling, datang ke Al-Musyarrafah. Rasanya tak perlu kuceritakan, karena rasaku bukan rasamu. Masya Allah, tabarakallah. Ibu enak sama bapak tepuk tangan. Saya yang dari tadi nunggu gubernur gak datang-datang. Saya biasanya ceramah itu dipatok. Abdul Somad ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml.
liter, tapi di Al-Musyarrafah ceramahnya sampai gubernur datang. Keren, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Tolong protokol hubungi, udah sampai mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu yang belum mengandung, bacakan selawat ke perutnya. Sallallahu Rabbuna. Yang sebelah udah ngandung, dia nanya, kau belum ngandung kok megang? Supaya nyusul. Kau kan baru nikah? Iya. Kau udah langsung ngandung? Ini namanya minimalis. 3 bulan langsung lahir. Kok bisa cepat? Pakai Gojek. Masya Allah, tabarakallah. Kita perasaan baru ini ketemu kan? Tapi kenapa kayaknya udah lama, udah akrab gitu ya? Dalam hati jamaah, so akrab banget loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata orang beriman itu walaupun jasadnya belum ketemu, rohnya sudah connect duluan. Seperti apa? Seperti aku dan kamu. Dalilnya mana Pak Ustadz? Al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh itu seperti pasukan bala tentara. Ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada angkatan, pokoknya angkatan lah. Ada polisi, ada security. Sekarang susah membedakan mana polisi, mana security, bajunya sama. Itu saya aja atau ibu juga? Sama. Sama kita berarti. Bapak juga gitu juga? Alah, ikut-ikutan. Kadang kita, tapi ketika sudah komandan upacara mengatakan kepada seluruh peserta upacara siap, gerak, maka angkatan laut akan menyatu dengan angkatan laut, angkatan udara akan satu baris dengan angkatan udara, angkatan darat akan satu baris dengan angkatan darat, polisi akan satu baris dengan polisi, security akan memisahkan diri. Kenapa? Satu server akan bersama. Itulah mengapa kita bisa akrab, karena sama-sama diikat oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun datang dari jauh, pulang Sumatera, Riau, bukan dekat, 1 jam 40 menit naik pesawat, naik rakit, tenggelam. Tapi kemudian ketika sampai ke Jakarta, ke pesantren Al-Musyarrafah, ketemu dengan kiai akrab, ketemu dengan anak menantu cucu kiai akrab, ketemu dengan bapak ibu wali murid jamaah semuanya hadir. Masya Allah, tabarakallah, bersama di Al-Musyarrafah, bersama di surga Jannatul Firdaus insya Allah. Siapa tadi yang ceramah di Al-Musyarrafah? Ustadz Abdul Somad. Apa judul ceramahnya? Enggak tahu, nengok ke pintu terus. Jangan katakan anak pesantren radikal, teroris, ekstremis, fasis, anti negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau mau tahu bagaimana pesantren cinta kepada NKRI, pandanglah ke atas. Kelihatan? Merah putih, merah darahku, putih tulangku. Pandanglah ke depan. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mau memperlihatkan ketika bendera merah putih diangkat ke atas. Indonesia tanah airku,
tanah tumpah darahku. Hari apa bendera itu diangkat? Hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Tapi kalau dilihat kalender itu jatuh pada bulan suci Ramadan. Yang mengerek bendera tidak makan, tidak minum. Yang mengangkat bendera sangsaka merah putih dalam keadaan berpuasa. Dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang mana? Tuhan yang seperti apa? Dijelaskan di pembukaan UUD 45 atas berkat rahmat Allah. Teriakan Allah itulah yang membuat Belanda lari pontang-panting. Betul. Bung Tomo di Surabaya berteriak arek-arek Surabaya, Allahu Akbar, serbu Belanda. Kata Bung Tomo, lari Belanda. Tinggal terong Belanda. Jangan tanggung-tanggung ini. Siapa yang paling ditakuti komunis ketika mereka bergolak? Siapa yang didaftar namanya dicoret, akan dipancung, akan dikorek biji matanya, akan dicabut kukunya. Yang paling ditakuti adalah pesantren. Kenapa? Karena di pesantren mereka cinta hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Bukan hadis Nabi, tapi kata-kata hikmah yang baik dan luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan masukkan anakmu ke pesantren, nanti anakmu akan radikal, kepalamu masuk ke bakul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang di sini jelas ceramah saya? Jelas? Masya Allah, tabarakallah. Anak-anaknya sudah didaftarkan tadi? Belum juga. Nanti kita buka pendaftaran baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa anak mesti masuk pesantren? Selamat akidah. Kenapa anak masuk pesantren? Selamat ibadah. Kenapa anak masuk pesantren? Selamat akhlak. Kenapa anak masuk pesantren? Supaya bisa mendoakan kita. Jangan sampai nanti kita mati masuk liang lahat disuruh baca doa sama Pak Imam. Baca doa. Mama, ini kubur bapakmu, baca doa. Ayah, dengarkanlah aku. Saya karena segan sama Kiai. Kalau nggak segan sudah saya habiskan 3 lagu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anaknya diajar, maka dia akan doakan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataya. Setelah berdoa 15 menit, datanglah penjaga lapangan golf. Mohon maaf, kuburnya bukan di sini. Rupanya kubur kita sudah dirubah jadi lapangan golf. Dia berdoa pas di lubang. Ustadz ini ngomong ini dari mana? Tonton film Sidul. Masih ingat? Teman ibu, teman bapak, satu kelas, satu SD, satu SMP, satu kelurahan, tetangga. Berapa banyak yang sudah mendahului kita? Betul? Kenapa kita masih hidup hari ini? Dan yang mengalir setelah kita mati adalah waladun salihun. Betapa senangnya kita ketika sudah mati kita, datang malaikat mempertontonkan video anak kita. Ini anakmu sedang maulid duduk di Masjid Al-Musyarrafah. Senang apa tak senang? Ini anakmu sedang duduk bersama habaib solawatan kepada Nabi. Bangga apa tak bangga? Ini anakmu sedang duduk pesta narkoba, sakau, mabuk. Na'udzu. Ini anakmu yang laki-laki mestinya gagah perkasa tapi melambai karena LGBT. Alhamdulillah. Selamatkan anak kami dari narkoba ya Allah. Selamatkan dari zina ya Allah. Selamatkan dari LGBT. Tidak mungkin ada anak Al-Musyarrafah yang tidak pakai jilbab, yang pakai celana pendek, yang pakai baju sempit. Kenapa? Karena di sini diwajibkan berbusana muslimah. Mana contoh pakaiannya? Tuh. Itu anak pesantren Al-Musyarrafah kan? Gurunya.
Masya Allah awet muda. Masya Allah tabarakallah. Jilbabnya panjang, bajunya panjang, roknya panjang. Di luar bajunya pendek, rambutnya pendek, kukunya panjang. Sudah panjang, hitam pula. Masak bakwan. Datang Ustaz Abdul Somad bertamu. Begitu dimakan bakwannya, yummy. Apa sih resepnya? Setiap hari Jumat nih kuku dipotong. Karena dulu di pesantren diperiksa kuku, dibawa roll mistar terbuat dari kayu. Masih ingat dulu nih dipukul. Semua anak-anak baris, angkat jari ke depan. Kalau kukunya panjang sakit akan azfaraka kukumu. Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Sekarang sudahlah kukunya panjang, berdaki, tidak kelihatan karena pakai kutek. Di atas black kutek, di bawah black daki. Nauzubillah. Alhamdulillah ibu-ibu di sini tidak ada yang kukunya panjang. Langsung masuk ke jilbab. Ustadz ceramah kok nyindir-nyindir? Saya tidak menyindir. Aku menyampaikan apa yang ada di pikiranku, apa yang ada di hatiku. Tak kupedulikan apa yang ada di hati orang. Kalau aku ceramah pecandu narkoba tersinggung, berarti dia pakai narkoba. Kalau aku ceramah koruptor tersinggung, berarti dia korupsi. Kalau aku ceramah orang yang buat dosa tersinggung, berarti dia perbuatan maksiat. Niatku cuma satu, watawasau bil haq, watawasau bisab. Nanti kalau aku mati menghadap Allah, amal yang mengalir, ilmun yuntafa'u bih. Mudah-mudahan tausiah saya ini bermanfaat buat ibu, bermanfaat buat ibu, bermanfaat buat bapak. Tapi yang paling penting jangan cuman pandai nyeramahin orang, tapi pandai juga menasehati diri sendiri. Itu Ustaz Somad cuman ngomong aja, masukkan anak pesantren, masukkan anak pesantren. Anak dia enggak di pesantren, masih SD. Keponakannya, ponakan saya yang bawa. Saya bawa ke pesantren, saya katakan nanti kau akan masuk ke pesantren ini. Insya Allah, aku ingin kau jadi orang, jangan jadi hantu, setan, gendruwo, sundel bolong, nyiblorong, suster ngesot, Dracula, zombie. Tapi saya tidak intervensi peran pesantren. Ponakan saya di pesantren, belum pernah saya datang, lalu saya minta ke gurunya, Pak Guru, Bu Kiai, ini ponakan saya, mau pulang, libur, sesuka hati saya, pulang seminggu sekali. Enggak. Walaupun saya tahu kalau saya datang pasti kiainya segan, pasti ustadznya hormat, tapi saya tidak mau mengintervensi. Saya mau dia merasakan jadi santri, bukan santri naturalisasi. Ponakan saya tidak pernah saya datangi, lalu saya telepon pesantrennya, tolong izinkan pulang, tolong kasih pelayanan spesial, tolong. Tidak pernah. Kau masuk pesantren, pergi sana sendiri, pulang liburan sendiri, aku tidak akan jemput. Nanti kalau kau tamat, kau akan pergi sejauh mata memandang. Kalau kau mau ke Mesir, silakan. Tapi kalau enggak mau ke Mesir, aku tidak paksa. Karena kalau ku paksa juga kau ke Mesir, nanti kau pulang bukan jadi Musa, tapi jadi Fir'aun. Ibu juga begitu. Setelah anak tamat pesantren, ijazahnya SMA ke Madrasah Aliyah, bahwa dia mau masuk ke ITB, boleh apa enggak boleh? Boleh. Dia masuk ke IPB, boleh apa enggak boleh? Boleh. Anak saya Pak Ustadz, dia mau masuk ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Bagus, supaya dia tanam buah durian sebesar truk. Kenapa Ustadz tiba-tiba ingat durian? Tadi malam makan durian. Anak saya Pak Ustadz mau masuk Fakultas Perikanan. Bagus, supaya apa? Supaya ikan-ikan kita diekspor ke Jepang. Karena orang Jepang suka makan ikan. Ikannya dipotong mentah, dibalut pakai macam-macam. Setelah itu nama makanannya sushi. Kalau yang pandai main badminton, Susi Susanti. Jangan lupa subscribe, like, and share.